Halo sobat nih, sorry nih telat upload. Lagi muter-muter nyari janda pirang, ya elah motor Bang Jack malah jebol. Waduh. Ya udah deh, kita gaskan dulu lah Magic Emperor-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Di saat Kaisar yang memiliki waktu hidup yang terbatas, kini ia pun mengirimkan seluruh pasukan penjaganya, para penjaga naga miliknya, untuk segera bergerak mengamankan posisi kekuasaannya. Karena di sini Kaisar tahu banyak pihak yang mengincar posisinya saat ini, terutama gerbang Kaisar yang akan segera bergerak setelah patriark mereka Huang Fu Tianyuan telah usai dalam pelajari teknik rahasia tubuh berlian 9 naga. Namun di sini salah seorang tetua dari gerbang Kaisar, dirinya yang melihat patriark Huang Fu Tianyuan bergerak secara pribadi, mengambil harta warisan milik Kaisar untuk kepentingan pribadinya tanpa meminta restu dari para tetua gerbang Kaisar. Tentu saja membuat patriark pun mendapatkan sindiran keras dari para tetua. Dan tentu saja mendengar sindiran itu membuat patriark sungguh sangat kesal. Huang Fu Tianyuan yang telah berlatih teknik tubuh berlian 9 naga, dia tidak terima dengan kritik yang disampaikan oleh salah seorang tetua yang membuatnya berujar, "Tetua kedua, apa yang kau katakan tadi, aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas dari tempat ini. Tolong kau ulangi kata-katamu yang sebelumnya itu," ujar dari patriark Huang Fu Tianyuan. Dan di sini kampret tua ini yang memang tidak paham akan situasinya, dengan santai ia malah berujar, "Ya, aku bilang kalau kau itu tidaklah." Tiba-tiba saja Huang Fu Tianyuan pun melepaskan aura dari Golden Dragon yang sangat-sangat luar biasa kuat, yang membuat tetua kampret itu langsung teringatku. Dan tiba-tiba saja muncullah sesuatu bayangan tepat di hadapannya sebelum kepala dari tetua kedua hilang dalam sekejap mata. Dan jelas hal itu membuat tetua kedua mati dengan sangat-sangat tragis. Dan melihat pemandangan yang mengerikan itu membuat Huang Fu Fengli pun sungguh sangat shock. Gila, teknik tubuh berlian 9 naga ini sungguh sangat luar biasa, gila. Dan untuk patriark Huang Fu Tianyuan dengan tubuh transformasi naganya, ia berujar, "Aturan dari gerbang Kaisar adalah ikut dan patuh dari kata-kata patriark. Dan aku harap kalian para tetua mengingat hal itu demi diri kalian sendiri," ujar Huang Fu Tianyuan dengan penuh emosi. Dan jelas hal itu membuat para tetua lainnya mau tidak mau mereka semua harus tunduk. "Iya, kami akan patuh dengan Anda," sambut para tetua yang shock melihat kekuatan baru milik Huang Fu Tianyuan. Sedangkan untuk Tuan Leng Wujian, ia berujar, "Selamat patriark. Kini kita memiliki kekuatan untuk dapat memenangkan perang ini." "Ya, kau benar, Zhou Fan. Gusantong, sebentar lagi kita akan segera bertemu. Tunggu aku." Sambut Huang Fu Tianyuan itu. Namun di sini Tuan Leng Wujian juga berujar, "Tuan, kita kedatangan tamu. Para penjaga naga milik Kaisar, mereka telah datang." Cuman para penjaga naga dan Shadow King, ya kan? Naif sekali dia. Hei, mendengar para penjaga naga hanya dianggap sebagai serangga bagi patriark membuat Huang Fu Fengli pun sedikit ternotis. Apa? Para penjaga naga dianggap hal yang tidak penting? Sungguh sombong sekali dia. Bisa-bisanya ia memandang rendah para penjaga naga. Tetapi ini memang masuk akal. Sekalipun mereka bertiga bersatu, mereka bertiga tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada dirinya. Dan jika kekuatan besar itu aku yang mendapatkannya, bukankah jelas itu akan jauh lebih bagus? Ini sungguh sangat sia-sia membiarkan orang dengan bakat rata-rata seperti dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa itu. Jika saja kekuatan itu ada di tanganku, sudah pasti aku lebih hebat dan lebih sempurna, ujar Huang Fu Fengli di dalam hati yang masih tidak terima dengan kekuatan besar yang harus jatuh di tangan patriark.
Sedangkan untuk Huang Fu Tianyuan sendiri, iya, karena para penjaga naga itu datang untuk membantu kita menangkap Zhao Fan, ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita memanfaatkan mereka. Dan karena kini aku memiliki kekuatan ini, ya, sebusuk apapun rencana yang telah mereka miliki, kekuatanku yang saat ini sudah jelas dapat mengalahkannya dengan mudah. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Leng Wuchen. Ya, Patriark, kau sungguh sangat cerdas dan inilah yang telah lama aku nantikan. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan milik Anda, maka masalah apapun itu pasti bisa diselesaikan. Sekalipun hal itu harus melawan Zhao Fan ataupun keluarga kekaisaran sekalipun. Sambut Tuan Leng Wuchen. Ya, mari kita temui dulu ketiga penjaga naga itu. Sambut Huang Fu Tianyuan yang sungguh sangat yakin dengan kemampuan yang ia miliki. Dan benar saja, kini para penjaga naga, mereka bertiga telah menunggu di ruang tunggu milik gerbang kaisar. Dan begitu Patriark gerbang kaisar Huang Fu Tianyuan muncul, melepaskan aura raja miliknya yang jelas itu sungguh sangat luar biasa kuat, yang membuat ketiga orang ini mereka pun tahu kalau kekuatan itu sungguh sangat luar biasa mengerikan. Ranah puncak radian, ujar ketiga master tua ini. Dan untuk Tuan Fang Qiubai, ia berujar, hei, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah ia lakukan sampai dapat tumbuh pesat sampai seperti ini? Naik dari ranah Tianshuan ke tingkatan puncak radian dalam waktu 3 bulan. Ini gila. Ya, kekuatannya, kecepatannya jauh lebih mengerikan daripada Zhao Fan, pikir Tuan Sima. Sedangkan untuk Patriark gerbang kaisar, ya, kalian sudah datang ke tempatku atas panggilan kaisar untuk dapat membantu gerbang kaisar menangkap pengkhianat itu, ya kan? Ya, aku telah bersyukur atas bantuan kalian. Dan mari kita diskusikan rencana kita, ujar Patriark gerbang kaisar. Ya, mari kita lanjutkan. Lantas bagaimana rencanamu, Patriark? Sambut Tuan Fang. Aku dan juga Tuan Leng Wuchen, kami sudah dulu mendiskusikannya karena memang untuk membunuh penunggang kuda pertama-tama kita harus menghilangkan dulu kudanya. Maka dari itu untuk menjatuhkan Zhao Fan kita harus memotong dulu sayap-sayap yang ia miliki. Dan kalian seharusnya juga telah tahu Menara Huan Yu, Pavilion Qianlong dan juga Mansion Jianhou, mereka adalah sekutu aliansi milik Zhao Fan. Maka dari itu rencanaku adalah sebelum kita bergerak melawan Zhao Fan, ya, kita lebih dulu harus memotong koneksinya dimulai dari sekutu-sekutu miliknya. Ya, mendengar ambisi dari gerbang kaisar untuk dapat menaklukkan sekutu-sekutu milik Zhao Fan membuat mereka, para penjaga naga khususnya Tuan Fang Qiubai, ia pun tahu, kau cuma berdalih saja. Sudah jelas kalau kau ingin segera merenggut mereka. Dan untuk Tuan Sima yang mendengarnya, ia pun tahu, ya, ambisi yang dimiliki oleh Huang Fu Tianyuan jelas sudah sangat terlihat jelas dan ini sudahlah menjadi sebuah rahasia umum untuk dirinya ingin merenggut semua keluarga bangsawan. Tapi ya, tetap saja ini semua masih dalam rencana milik kaisar, pikir Tuan Sima. Sedangkan yang ia ucapkan adalah, ya, kalau begitu mari kita jalankan sesuai dengan rencana dari Tuan Huang Fu Tianyuan. Hei, mendengar rencana dirinya untuk menaklukkan 3 keluarga bangsawan lainnya yang merupakan sekutu milik Zhao Fan tidak ditentang oleh pihak kaisar. Di sini Patriark gerbang kaisar, ia pun tidak menduga. Oh iya, dari ucapan yang ia katakan, ini terlihat sepertinya keluarga kekaisaran mereka telah mengesahkan menyetujui ambisiku. Namun akan tetapi jelas aku harus bergerak lebih dulu, lebih cepat sebelum keluarga kekaisaran membereskan semua situasinya dan keadaan kembali jatuh ke dalam kebuntuan. Maka dari itu, ya, semuanya mari kita diskusikan lebih jauh lagi tentang rencana kita, ujar Huang Fu Tianyuan. Sedangkan di sisi lain, ada getaran. Ada getaran yang dapat dirasakan oleh salah satu anggota keluarga Lu, yaitu gadis ungu ini yang lupa namanya siapa. Ya gitulah.
Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan itu membuatnya langsung bergerak melaporkan tentang temuannya itu, dan itu membuatnya berujar, Zaufan, di mana Zaufan? Ada informasi penting yang harus aku sampaikan. Hei, ada apa beb? Kau mencari Zaufan? Coba kau pergilah ke ruang bawah tanah. Pelayan Zhao, dia ada di tempat itu selama beberapa hari ini, sambut bocah ini. Ya, mendengar hal itu, di sini gadis Lei, ia pun langsung bergegas ingin segera pergi menemui Zaufan yang ada di ruang bawah tanah. Namun untuk bocah obat ini, ia pun heran dan itu juga membuatnya bertanya, Kapten Lee, sebenarnya ada informasi penting apa sampai-sampai membuatmu terlihat tergesa-gesa seperti itu? Ya, di sini gadis ungu ini, ia berujar, gerbang kaisar. Saat ini mereka sudah bergerak. Mereka telah bergerak untuk menyerang. Ya, memang bukan bergerak mengincar kita, melainkan menara Guan Yu. Dan jelas, mendengar hal itu membuat bocah obat ini syok. Apa? Informasi ini, apakah itu dapat dipercaya? Maka dari itu, Kapten Lee, tunggu. Aku akan ikut bersama dirimu menemui pelayan Zhao. Ya, di sini kedua bocah ini mereka pun akan pergi melaporkan temuan mereka kepada Zaufan, dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.